warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Aisyah Larasati. Jadi kali ini saya sudah berada di sekitaran lokasi PLTU Kota Bengkulu, yaitu bisa kita lihat di belakang ini terdiri atas PLTU itu sendiri. Ya, oke, untuk informasi yang lebih lanjut, mari ikuti saya. Ya, baiklah pemirsa, kali ini saya sudah bersama narasumber saya dari masyarakat Teluk Sepang yang berada di sekitaran PLTU. Selamat siang, Pak. Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Tarfudin. Tarfudin, ya. Nah, Pak, di sini saya akan mewawancarai tentang PLTU untuk masyarakat setempat, ya, Pak. Oke, Pak, kalau boleh saya tahu sejak kapan PLTU ini dibangun, Pak? Mungkin berapa? Ya, aku lupa sebenarnya kalau tahun itu. Tahun 17 Tahun berapa kan? tahun 17 2000 berapa itu? 2018, 2000 berapa itu? Aku lupa sebenarnya, karena aku pun nggak seberapa paham sebenarnya itu kan. Hanya kita kan cuma setengah domain. PLTU itu kata orang itu mau merusakkan lingkungan di Teluk Sepang. Ternyata sekarang belum ada dampaknya. Oh iya. Adakah pemberitahuan sebelumnya dari pemerintah akan dibangunnya PLTU, Pak? Kalau aku dengar belum, tidak ada. Belum ya, Pak? Belum, pokoknya kalau aku dengar kayaknya entah kalau orang lain. Iya, Pak. Apa tujuan pemerintah membangun PLTU di Bengkulu ini, Pak? Saya tidak tahu sebenarnya. Nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Karena kita kan nggak memahami di situ. Nah, kapan, Pak? Apakah PLTU ini sudah beroperasi sebelumnya? Kayaknya sudah. Hanya belum seberapa, hanya udah operasi sekarang. Iya. Nah, Pak, siapa yang paling terdampak dari pembangunan PLTU ini? Apa masyarakat sekitar yang berdampak dari PLTU, apa lingkungan yang saat ini terjadi? Kalau sekarang ini sebenarnya nampaknya belum ada terjadi dampak itu. Walau ke lingkungan, walau karena di mana pokoknya belum ada terjadi. Lingkungan di laut tidak ada, pokoknya di darat pokoknya belum terdengar ada dampaknya itu. Ya, bagaimana tanggapan Bapak terhadap bangunan PLTU ini, Pak? Ya tanggapan saya ya bisa macam mana lagi, kan baranglah sudah. Lalu kalau kita misalnya nyuruh itu berhenti, ya kapan lah kita menyuruh berhenti? Tidak mungkin kita sendiri yang menyuruh kita berhenti kan? Kenapa tidak dulu ya kita suruh berhenti? Ya, adakah aksi demo yang masyarakat lakukan untuk PLTU itu, Pak? Sebenarnya itu saya tidak tahu kalau masalah itu demo. Apa ada beda? Hanya cerita kawan ada, ayo nggak seberapa, cuma segelintir kecil kan. Dari masyarakat sekitar? Kalau sekitar Teluk Sepang tidak seberapa. Tidak seberapa ya? Memang ada orang dari luar ceritanya. Kalau orang Teluk Sepang tidak ada, cuma masyarakatnya orang ngomongkan orang Teluk Sepang. Padahal orang Teluk Sepang nggak seberapa, paling orang 1-2. Ya, nah Pak, di sini kan adakah kebun yang tergeser oleh PLTU setempat untuk membangun? Tidak ada, Tidak ya? tidak ada, Yang merusak juga tidak ada? tidak ada. Yang diganukan itu kan cuma tanah pelindo. Yang kebun tanah pelindo memang wajar kan. Kalau yang untuk tanah warga tidak ada. Berarti yang ditempati masyarakat itu tanah pelindo ya, Tanah Pak? pelindo. Iya. Jadi Pak, bagaimana harapan Bapak sebagai masyarakat untuk menyikapi pembangunan PLTU ini? Harapannya ke depan? Saya tidak ngerti kalau masalah itu. Makanya itu saya tidak ngerti. Pokoknya tidak ngerti saya kalau masalah itu. Nanti salah kalau kita ngomong itu kan. Saya tidak ngerti pokoknya. Iya, terima kasih ya Pak atas waktu dan informasinya. Ya sama-sama. Baiklah pemirsa, itu saja yang bisa saya tampilkan, dan atas informasi Bapak Sarfudin, terima kasih. Baiklah pemirsa, kali ini saya sudah bersama narasumber saya yang kedua, yaitu juru kampanye Kanopi Hijau Indonesia. Ya, selamat siang Mbak. Ya, selamat siang. Iya, atas nama siapa ya Mbak? Olon Sahayu. Iya Mbak, di sini saya akan mewawancarai tentang PLTU ya Mbak. Nah, kalau boleh saya tahu sejak kapan PLTU itu dibangun, Mbak? Ya, PLTU Batubara Teluk Sepang ini mulai konstruksi atau mulai pembangunan atau pendirian ya itu di tahun 2017 awal. Sedangkan di 2016 itu masih proses
penyusunan dokumen dan lain-lain, pengeluaran izin lingkungan. Ya, nah Mbak, dari apa namanya tuh dari pihak Mbak, adakah pemberitahuan sebelumnya dari pemerintah akan dibangunnya PLTU di Teluk Sepang ini, Mbak? Kita kemarin itu tahunnya bakal didirikan PLTU di Teluk Sepang itu melalui koran bahwasanya akan ada peresmian gitu kan, penandatanganan bahwa PLTU akan didirikan di Teluk Sepang gitu. Ya, apa tujuan pemerintah membangun PLTU di Bengkulu ini, Mbak? Ya, kalau tujuan pemerintah ya untuk pembangunan gitu kan, untuk pembangunan infrastruktur dan menunjang yang lain-lain. Tapi kalau kita melihatnya ya ini hanya untuk investasi gitu kan. Tidak, kalau kita melihatnya runutkan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, terhadap masyarakat gitu kan, dampak dari proses aktivitas PLTU ini nantinya, karena PLTU ini akan membakar ribuan ton gitu, tepatnya 2.700 ton batu bara per hari, yang kita ketahui sendiri bahwasannya ada abu yang beracun yang akan kita hirup setiap hari dan menyebabkan timbulnya penyakit gitu, bahkan kematian gitu. Nah, Mbak, kalau boleh saya tahu, apakah PLTU ini sudah beroperasi sebelumnya? Kalau sebelumnya belum, ini adalah PLTU pertama yang ada di Bengkulu. Siapa saja yang terdampak dari pembangunan PLTU ini sendiri, Mbak? Ya, kita semua, karena jangkauan dari cerobong, abu yang keluar dari cerobong itu ya ratusan kilometer, bukan cuma masyarakat yang ada di Teluk Sepang yang akan menerima dampak. Bukan hanya manusia gitu kan yang menerima dampak, tapi juga lingkungan. Karena apa? Limbah dari air bahang itu dibuang ke laut dengan suhu yang tinggi, dan itu bisa menyebabkan kerusakan yang ada di laut, biota-biota laut gitu kan. Terus juga tanah. Jadi komplit kerusakan yang akan ditimbulkan dari PLTU ini. Nah, bagaimana tanggapan Mbak terhadap pembangunan PLTU ini, Mbak? Tanggapan saya ya PLTU ini harus ditutup, karena di era yang sekarang gitu kan, di 2020 seharusnya kita itu sudah beralih ke energi terbarukan dan tidak lagi mengeruk batu bara dari perut bumi dan tidak lagi membakar batu bara. Karena apa? Sekarang ini sudah kita rasakan bagaimana perubahan iklim itu terjadi, banjir di mana-mana, kekeringan, kemudian tanah longsor, kenaikan suhu bumi gitu kan, itu sudah terakumulasi gitu. Itu salah satu dampak dari pembakaran batu bara ini. Jadi bagaimana harapan Mbak sebagai masyarakat atau sebagai juru kanopi ini sendiri menyikapi pembangunan PLTU ini, Mbak? Ya, cuman satu kata, PLTU harus ditutup. Satu kalimat deh. Ya. Ya, PLTU harus ditutup. Titik. Ya, terima kasih ya Mbak atas informasi yang telah Mbak sampaikan. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Demikianlah berita yang saya sampaikan. Saya Aisyah Larasati serta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.